di kegagalan-kegagalan sebelumnya sedikit membuat aku agak pesimis gitu loh. Tahun depan buktikan dengan jadi Bagus Jembrana gitu. Kayak pernah nangis gara-gara gagal, tapi Nggak ada yang namanya nggak bisa public speaking. Sesimpel itu sebenarnya. Pak Jokowi anakmu sangat terbakti, Pak Jokowi. Halo semuanya, welcome to Podcast Senja episode pertama. Nah akhirnya nih ya kita sudah berhasil merilis Podcast Senja. Karena kemarin senjanya cuma lewat Instagram live aja. Sekarang kita sudah dalam bentuk video. Oke, congrats buat kita semua. Nah, jadi aku lagi sama siapa nih ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, mungkin kalau kalian udah lihat posternya, kalian udah pasti tahu siapa dua orang ini. Jadi aku lagi sama Kak Mira, Jigak Jembrana 2022. Halo. Dan aku juga lagi sama Kak Gian, Bagus Jembrana 2022. Hai. Oke, mungkin kita mau perkenalan dulu ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Bener. Nah, jadi dari Kak Mira dulu nih. Kak Mira mungkin bisa kasih tahu nama lengkap, umur dan juga alamat. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Nimade Mirah Widya Gangga. Sekarang umurku 20 tahun dan aku dari Pengraguan, Kecamatan Pekutatan. Oke, Kak Mira 20 tahun berarti udah kuliah Kak ya? Ya, aku udah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana sekarang. Wah, keren anak UNED nih guys. Oke, lanjut. Kak Gian mungkin bisa perkenalan nama, umur dan juga alamat. Oke. Hai semuanya, aku Igede Genendra Mesasuda. Aku 17 tahun, aku tinggal di wilayah ujung barat Bali. 17 tahun, berarti kita seangkatan. Iya, Aku manggil kakak atau Gian atau gimana? bebas aja, Gian aja. Gian aja. Iya. Oke, Gian. Nah, Gian sekolah di mana? Aku sekolah di SMA Negeri 1 Melaya. Oke, anak Melayan nih. Oke, kita lanjut aja. Dari Kak Mira nih. Oke. Dengar-dengar dulu Kak Mira duta anak ya. Dulu duta anak, sekarang Jigak Jembrana. Gimana nih perasaannya dan feel-nya gitu? Ya bener banget, kalau dulu aku tahun 2018 itu aku duta anak Kabupaten Jembrana. Kemudian di Provinsi Bali tahun yang sama juga aku duta anak bidang kesehatan. Keren. Tapi sebenarnya kayak dejavu gitu loh, aku ikut di FAT Jembrana lagi sekarang dan juga di Jegek Bagus Jembrana. Tapi seneng juga bisa kolaborasi bareng dan tentunya bisa buat kegiatan-kegiatan bareng. Kalau untuk feel sih sebenarnya dimanapun kita bisa nyari pengalaman ya. Betul. Dan dimanapun kita bisa mencari suatu hal untuk belajar seperti itu. Itu sih yang sebenarnya aku tekenin untuk ngikutin kegiatan. Keren dulu duta anak dan sekarang Jigak Bagus. Nanti apa nih Miss Indonesia? Kita nggak ada yang tahu. Jangan dulu, ntar masih panjang, masih jauh. Oke, masih jauh. Kalau Gian dulu seingat ya kamu itu pernah nyalon juga kan ya di FAT sama di genre itu gimana? Coba ceritain dikit. Oke, Penasaran ya. nih. Kalau dari FAT-nya dulu tuh nggak tahu ya kenapa bisa ikut. Sumpah, itu bener nggak tahu, itu bener nggak tahu. Itu bener nggak tahu, aku bilang nggak tahu karena ya tahu ikut seleksi aja gitu. Oke. Jadi sebelumnya kan bukan suruh ya, diminta sama guru buat ikut nyari pengalaman dan juga aku sendiri rasanya kurang bisa gitu loh ngomong di depan publik. Itu keinginan terbesarku dari dulu sebenarnya. Dan aku ikut tapi sayangnya aku gagal di FAT. Terus aku ikut genre lah. Coba lagi. Ya coba lagi karena penasaran apa sih yang membuat aku gagal itu di FAT, dan aku coba, akhirnya aku lolos bisa jadi duta genre favorit. Keren. Itu aja sih. Terus sekarang akhirnya jadi Bagus Jembrana 2022. Berarti kan kayak apa ya, lagi berpengalaman lagi akhirnya Iya. dapat tujuan. Mungkin nanti abis Jigak Bagus nih mau ikut lagi. Apa gitu? Nggak, untuk sekarang mau fokusin diri ke Jigak Bagus aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini aku sudah menyusun beberapa pertanyaan buat kakak-kakak di sini. Kira-kira apa? Siap jawab ya. Dan nanti kita juga ada pertanyaan dari teman-teman lewat question box yang sudah ditanyain sama teman-teman tadi. Kita juga bisa saling tanya jawab di sini. Oke, siap. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, untuk Kak Mira apa Kak Gian dulu ya? Kak Gian dulu. Oke, silakan. Apa sih kesibukannya sekarang? Jadi untuk kesibukan kalau bisa dibilang banyak. Karena kesibukan itu selalu datang ke aku gitu loh, kayak
Selalu datang. Tiba-tiba ada aja kesibukan baru dan ya udah jalanin. Kayak sekarang ya tiba-tiba Ya, diundang. tiba-tiba ada podcastnya pertama senja gitu kan. Gitu. Perdana ikut senja. Ya. Berarti perdana nih ikut podcast. Pertama. Kalau kamera pertama enggak? Kalau aku kemarin udah sempet yang sama Duta Inspirasi. Oh iya, aku tonton tuh podcast videonya. juga itu. Keren. Itu yang sebenarnya lumayan kagok juga sih, emang harus ada persiapan sebelumnya. Tapi di sini kita sharing-sharing aja. Iya. Karena memang topiknya kan seru-seruan Iya, biar kita healing gitu ngobrol-ngobrol ya. santai. Oke. Oke, kalau kamera gimana kesibukannya? Kalau aku bilang sibuk sih nggak yang emang sibuk-sibuk banget ya, bisa dibilang gitu ya. Tapi emang ada beberapa hal yang memang harus aku kerjain karena udah mulai kuliah. Kemudian ada dari Jegek Bagus juga yang harus ada persiapannya karena memang semuanya ada mepet-mepet dan kegiatan-kegiatan di kuliah pun juga ada deadline-nya gitu. Jadi harus disicil dari sekarang dan itu sih sekarang untuk nyiapin kegiatan dan kuliah. Persiapan buat Jegek Bagus Bali. Iya, itu juga. Ya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Oke. Dari Kak Mirah nih. Mungkin karena ini kita lagi ngobrol di Anan Ofat ya. Mungkin Kak Mirah bisa nih sharing gimana dulu nih pengalaman waktu di FAT Jemberana dan juga di FAT Bali. Sharing. Cerita. Oke, kalau dari aku tanya balik deh. Kalau dari kamu ngerasa seneng nggak sih di FAT? Seneng, jujur aku senang banget di FAT. Aku tuh nggak pernah ngerasain namanya beban join di FAT. Dan itu pun juga yang aku rasain dulu kayak gitu loh. Kayak di FAT itu kita bisa dapet teman baru di luar circle kita di kuliah atau di sekolah ya pada saat itu ya, karena aku tahun 2018. Dan kita punya suatu pandangan-pandangan baru gimana orang-orang cara berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah kayak gitu. Oke, keren, karena Anan Ofat tuh kan pasti ya dipilih dari orang-orang yang terbaik di tiap Ya, dan kabupatennya. lingkupnya juga se-Jemberana dan Astungkara. Dulu aku sempat ke provinsi dan juga di provinsi pun aku ketemu sama orang-orang hebat dari kabupaten masing-masing. Bahkan sampai sekarang di kuliah pun aku ketemu sama orang-orang itu dan koordinasinya sama mereka-mereka lagi kayak gitu. Oke, jadi Jadi ada relasi. chemistry-nya udah ya. Iya, ada. Nambah relasi juga Iya. kan di kuliah. Jadi kayak orang-orang belum punya teman pas kuliah, kita udah punya Ya teman udah, duluan. setidaknya pada saat ngikutin kegiatan tuh udah ada yang kita kenal dan tanya-tanyain sebelum kita ketemu orang-orang bener-bener baru kayak gitu. Oke, setuju. Apalagi kan kabupaten banyak, provinsi itu Iya. banyak ya, di Gunung juga kan Iya, dari benar. orang-orang yang di luar Iya, di luar beda-beda Bali pun kabupaten. ada juga. Oke, lanjut. Kak Gian. Ya. Kita ganti-gantian ya biar aku kamera terus ntar orang-orang cepet nagian gitu. Pasti punya fansnya nih. Enggak. Dia dari tadi so cool guys. Iya, biasanya dia nih tipe-tipe yang Iya. gimana gitu. Vibes bagus Iya. Jemberana tuh emang cool gitu ya. Enggak juga. Yuk coba gimana nih? Emang dituntut. Enggak. Dituntut buat cool atau kayak emang personality-nya emang kayak gitu. Karena kan nama Bagus Jemberana ini kan salah satu apa ya, kayak ini adalah gelar yang besar gitu kan bagi sebuah kabupaten gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai duta lah ya. Bener-bener. Oke. Pernah nggak sih Gian kepikiran jadi Bagus Jemberana sebelumnya? Sebelumnya sih nggak pernah, karena apa ya, di kegagalan sebelumnya sedikit membuat aku agak pesimis gitu loh. Oke, pesimis. Dan- Tapi akhirnya bisa. Karena aku nyoba keluar dari zona nyaman gitu loh. Aku nyoba hal baru, fokusin ke hal baru dan Astungkara bisa. Dulu waktu join Jegek Bagus nih emang dari keinginan sendiri atau disuruh sekolah? Nggak, jadi gini. Gimana ya? ada cerita nih sama guru kan. Kan aku pas itu nggak jadi duta genrenya Jemberana. Iya. Dan guruku gini nyadain aku kayak tahun depan buktikan dengan jadi Bagus Jemberana gitu. Aku nggak tahu. Aku awalnya nggak tahu jadi Bagus itu apa sih sebenarnya. Ya udah ikutin aja. Awalnya kan awalnya kan agak gimana ya, nolak gitu kan. Iya. Karena pas itu ada kesibukan nolak. Tapi Dia OSIS juga kan? Iya, OSIS juga. Pas itu ada acara. Sibuk banget guys. Enggak juga. Iya, lanjut. Nah kan udah itu namaku daftarin terus aku ikut seleksi. Awalnya aku nggak tahu nih gimana sih dunia Jegek Bagus itu gitu. Oke. Dan akhirnya aku nyoba untuk fokus di Jegek Bagus ini. Siapa tahu ini passionku emang di sini gitu. Dan ternyata dapat. Ya, Astungkara dapat. Keren.
Oke, mau masih lanjut cerita atau gimana? Lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi kan kita topik hari ini tuh sebenarnya kayak membahas tentang our plans ya, cara membuat plans gitu. Nah, buat kakak-kakak berdua nih, aku nanya sebelumnya, sepenting apa sih pengalaman tuh buat kalian? Siapa duluan nih? Siapa yang mau duluan? Ayo. Oke, Kak Mira. Oke, aku duluan ya. Jadi tadi tentang pengalaman. Menurutku pengalaman tuh suatu pembelajaran yang luar biasa ya. Karena dari pengalaman kita sendiri loh yang ngalamin gitu loh. Apa yang kita lakuin, apa yang kita ikutin itu bakalan pada saat bagus ataupun jeleknya itu kita yang buat pembelajaran untuk diri sendiri. Di mana kita kurangnya, di mana kita lebihnya, di mana bisa diimprove lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ataupun untuk mencapai tujuan hidup, bisa seperti itu dibilangnya. Jadi kita tahu gitu ya, kayak kita kurangnya di mana, kita lebihnya Ya, di mana, bisa kita perbaiki lagi. perbaiki diri. Jadi lebih tahu karena kita aksi langsung ya untuk langsung ngikutin kegiatannya itu gitu. Oke, tapi kadang ada orang yang kayak mereka tuh nyari pengalaman, tapi mereka tuh malah gagal dan mereka takut tuh. Gimana menurut kakak-kakak berdua? Mungkin Gian? Namanya nyari pengalaman pasti ada gagalnya kan, tapi nggak boleh jadiin gagal itu kayak yo selanjutnya aku bakal gagal itu, jangan kayak gitu. Kita justru kita harus belajar dari kegagalan itu, apa yang perlu kita benahi, kita lakukan di masa yang akan datang, dan niscaya pasti akan ada kemajuan di diri kita. Betul, setuju banget. Jadi kalau kita gagal ya, kalau ada teman-teman gagal lagi ada di fase yang down karena kegagalan, ingat kita semua juga pernah gagal. Kita yang ada di sini juga pernah Semua gagal. pernah gagal gitu. Iya, aku kayak pernah nangis gara-gara gagal, tapi pada akhirnya bangkit lagi gitu. Jadi jangan pernah takut buat mencoba kembali walaupun harus gagal. Benar. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Karena kita lagi ngobrol sama JKG Bagus Jembrana yang basicnya, bener gak sih? Aku takut salah ngomong deh. Basicnya tuh bener ke pariwisata gitu kan? Iya, benar. Karena kita duta pariwisata. Ya, duta pariwisata kan. Nah, jadi aku mau nanya, karena kita lagi sama JKG Bagus Jembrana dan kita lagi di FAT juga, ada nggak sih destinasi wisata yang cocok buat anak-anak di Jembrana? Kak Mira mungkin? Oke, kalau dari aku sebenarnya melihat beberapa orang yang ngajak anak-anaknya berwisata gitu ya, lebih banyak ke bagaimana orang tua mereka mengenalkan anak-anaknya terkait dengan gimana sih lingkungan sekitarnya mereka. Misalkan ada orang tua yang ngajak anaknya untuk main ke taman ataupun ke kebun binatang kayak gitu. Di Kabupaten Jembrana pun sebenarnya bisa, di area Jagatnate contohnya, itu bisa gathering bersama dengan anak-anak. Kemudian bisa juga melihat varietas tanaman ataupun orang tua mereka yang sekedar mengajak anaknya bermain untuk bercengkrama ataupun anaknya ya silakan main di tempat bebas kayak gitu, dengan tentunya dengan pengawasan juga yang pastinya. Oke, lanjut. Oke, mana ya lagi pertanyaannya? Nah, karena tadi kita sudah sempat bahas tentang JKG Bagus Bali nih, aku mau nanya, gimana persiapan kakak-kakak berdua untuk ke JKG Bagus Bali? Karena kan biasa kan ya kalau ada pageant atau nggak ada kegiatan perdutaan gitu, kalau kita udah di kabupaten kita pasti harus mengabdikan itu tahun ke provinsi kan. Benar. Nah, itu gimana persiapannya? Oke, mungkin dari aku Ya, dulu. Kalau dari aku sendiri persiapannya sebenarnya bagaimana kita ngelatih mental dan siap untuk berpartisipasi dan juga bergaul nantinya di ajang provinsi. Karena tidak menutup kemungkinan juga saingannya lumayan, bisa dibilang kayak gitu. Karena kan itu top ya dari masing-masing kabupaten. Dan sempat waktu ini beberapa tahun sebelumnya itu sempat vakum. Dan tahun kemarin itu sempat ada pemilihan dan sekarang ada lagi kayak itu. Jadi vibes dari masing-masing kabupaten masih tetap, yang pastinya tetap nunjukin yang terbaik sih ya. Dan dari aku sendiri tidak ingin terlalu dipaksa, tapi memang dari aku sendiri yang mempersiapkan diri seperti itu. Karena lebih enjoy aja gitu belajarnya dan lebih masuk juga apa yang aku pelajarin. Oke. Terus untuk Kak Gian gimana persiapannya nih? Kayak udah mateng. Enggak, iya sih ya. Kurang lebih agak sama kayak Kak Mira, tentang persiapan mental dan bagaimana cara kita berpartisipasi di ajang provinsi nanti. Dan itu tuh mereka semua kan nanti bakal teman kita untuk bersinergi ya sebagai duta pariwisata di provinsi Bali. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaannya. Ini aku ada pertanyaan khusus nih buat Kak Gian.
Nah sekarang kan kalian udah SMA nih. Iya. Selain JGK bagus, gimana plan buat kedepannya? Ini plan dalam artian apa dulu? Plan ya, kamu mau ngapain kedepannya? Mau nyari apa gitu? Cita-cita. Bisa jadi seperti itu. Oke. Untuk cita-cita sendiri, aku pengen mengabdi sama negara. Wih, sekarang udah mengabdi sama negara. Iya, Ya salah kan? satu contohnya, salah satu bentuk dalam mengabdi pada negara ya, seperti itu. Pak Jokowi anakmu sangat terbakti Pak Jokowi. Jadi apa? Berarti nggak mengabdi berarti polisi, tentara, abdi negara. Oke, masih Rahasia. rahasia ya. Dan untuk plannya sendiri, aku udah nyiapin berbagai tes untuk ngejar abdi negara nanti. Salah satu contoh saya ikutin ini karena apa ya? Di sana pasti ada tes wawancara untuk dan juga dilihat bagaimana cara iya, kita iya, berbicara benar, depan benar. publik, dan abdi negara tentunya bisa berbicara kan depan publik untuk mengayomi masyarakat khususnya kan. Seperti itu. Jadi public speaking tuh penting nggak sih? Penting banget. Penting banget. Di mana-mana Buat- public speaking penting. Ya. Tapi kalau orang yang nggak bisa public speaking gimana dong? Nggak ada yang namanya nggak bisa public speaking. Tapi belum mencoba. Belum Iya. mencoba. Oke. Belum pede. Dengar tuh guys, dari Bagus Jembrana nggak ada yang namanya nggak bisa public speaking. @Bagus Jembrana 2022. Oke lanjut, ini aku ada pertanyaan buat Kak Mira. Oke. Aku balik lagi nih ya sebagai duta pariwisata. Apa sih destinasi yang pengen Kak Mira kembangkan buat Jembrana? Destinasi yang di Jembrana. Kalau dari aku sendiri sebenarnya pemerintah Kabupaten Jembrana sudah mencanangkan untuk Jembrana Emas tahun 2026. Dan itu pun ada beberapa program dari pemerintah, dan pastinya dari kita JGK Bagus Jembrana ini mendukung penuh program-program dari pemerintah. Salah satunya yaitu membuat suatu kawasan yang dibilang Gian tadi, yaitu kawasan wahana bermain di kawasan Pekutatan. Kemudian ada juga daerah-daerah di masing-masing kecamatan itu dibuat baik itu pusat-pusat tenun, pusat oleh-oleh, dan juga mengembangkan budaya-budaya di Jembrana. Itu sih yang sebenarnya penting untuk dikembangkan, karena Jembrana ini dibilang jauh dari pusat dari Bali itu pun sendiri sebenarnya jauh, tapi memang banyak banget ada hal-hal unik yang memang belum terekspos gitu. Oke, kita bisa dibilang di ujung ya. Iya, kita di di ujung ujung. Pulau Bali. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita punya potensi nggak sih buat mengembangkan ini? Karena kan kalau orang datang dari Gilimanuk mau ke Iya. Denpasar gitu kan pasti ngelewatin Jembrana. Iya, ngelewatin Jembrana. Sebenarnya bisa Bisa. banget buat dikembangkan. Iya sih. Ya bisa banget karena kita kan gerbang pertama ya. Iya betul. Kalau mungkin dibuat di area perjalanan gitu, dibuatin wisata itu bagus nggak sih? Iya sebenarnya bagus ya, apalagi kalau misalkan sekarang ataupun dulu-dulu itu dibilang Jembrana itu cuma tempatnya lewat aja. Tapi kalau digali lebih dalam sebenarnya nggak segampang itu bisa mengistilahkan dari Jembrana Betul, itu betul. sendiri. Kalau digali lagi bisa ada potensi-potensi dan spot-spot pariwisata yang bisa kita kembangkan. Setuju banget, keren. Oke lanjut, pertanyaan buat Gian. Tadi kan aku udah nanya tentang banyak ya pertanyaannya. Tadi kan aku udah nanya nih tentang plan Gian ke depannya. Nah aku mau nanya buat teman-teman nih, Gian kasih dong tips buat teman-teman anak-anak Jembrana, gimana sih caranya mereka membuat plan yang baik untuk diri mereka? Oke, untuk membuat plan yang baik, tentunya kita harus punya tujuan dalam hidup itu. Kita mau jadi apa, kita pengen apa gitu. Dan untuk meraih itu kita perlukan rencana-rencana yang harus kita lewati satu persatu, dan saya itu akan memberikan pengaruh positif bagi diri kita. Seperti Oke. itu. Dan tentunya jangan lupa untuk jangan takut gagal. Ya, kan jangan sih? takut gagal. Itu penting sebenarnya kalau menurut aku ya. Gagal itu Kalau biasa. takut mencoba, takut gagal ya gimana kita mau maju? Mm-mm. Ya sih. Kadang ada anak yang kayak, ya aku pengen gini tapi aku takut nyoba. Aku pengen public speaking bahasa Inggris depan orang-orang, tapi aku takut banget nyoba, takut salah, takut diketawain. Itu sebenarnya mindset yang salah nggak sih? Ya salah sih, salah. Oke. Terlalu cool ya dia itu ya. Jawabnya singkat-singkat gitu ya sekarang ya. Bagus juga, yang sangat cool. Oke lanjut, aku punya pertanyaan buat Kak Mira nih. Ini pertanyaan terakhir dari aku buat Kak Mira. Oke. Kemarin kan aku nonton nih waktu kakak pemilihan JGK Bagus di Oh ya. Sumpah kakak jawabnya tuh public speakingnya bagus banget. Aku kayak ini jawabannya luar biasa. Enggak bagus-bagus banget. Bagus banget. Aku nonton kayak
Kak Mira keren banget, aku langsung kayak Kak Mira gitu. Itu tipsnya ada nggak, tips public speaking yang bagus? Kakak tuh bener-bener nggak kelihatan kayak grogi, nggak kelihatan apa jangan nggak gini ya, nggak grogi sama sekali ya? Sebenarnya ada groginya karena di depan tuh kita disorot sama lampu dan Yeah. itu nggak kelihatan banget siapapun yang nonton gitu. Kalau dari aku sebenarnya nggak ada tips khusus, cuman memang dari dulu memang suka ngomong di depan umum. Dan emang awalnya pun aku grogi-grogi gitu ya waktu SMP. Yeah. Sempat disuruh presentasi karya tulis pun aku menolak. Karena aku merasa tidak bisa menyampaikan pesan dari karya tulis itu untuk disampaikan kepada juri dan pesertanya kayak gitu. Dan kemudian aku ngerasa aku nggak bisa nih terus-terusan kayak gini gitu. Sehingga aku harus mencoba suatu hal-hal sehingga nantinya pada saat hingga sekarang aku kuliah lumayan dipercaya untuk menyampaikan sesuatu seperti jadi moderator ataupun jadi MC contohnya. Itu pun aku belajar dari pengalamanku. Jujur dari pengalamanku tidak ada tips khusus bagaimana aku harus merangkai kata, les khusus untuk public speaking itu tidak pernah, tapi memang dari kakak-kakakku, dari kakak-kakak pembimbing dan juga teman-teman di sekitar yang ngajarin kamu kurangnya gini, lebih baik kayak gini. Ataupun aku ngelihat orang lain yang lagi ngomong, kok bagus ya cara ngomongnya kayak gitu. Jadi aku liatin Belajar dia dari sana. gimana cara ngomong. Bener, aku belajar dari orang lain, ngelihat dia gimana cara ngomongnya. Kemudian aku coba terapin di diriku dan kembali lagi cocok nggak sih itu buat aku cara ngomong kayak gini, itu sesuai nggak sama kepribadianku cara ngomongnya seperti ini kayak gitu sih. Oke. Lebih ke pengalaman kuncinya. Kuncinya adalah kembali lagi pengalaman. Jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, jadi itu dia tadi beberapa pertanyaan dari aku untuk Jegek dan Bagus Jembrana. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, tadi kita sempat open question box di Instagram dan udah ada beberapa pertanyaan nih yang menanyakan sesuatu dan seputar banyak hal tentang Jegek Bagus kepada Jegek Bagus Jembrana. Kita langsung aja ya ke pertanyaan dari teman-teman. Aku sebutin nggak sih nama yang nanya? Perlu aku sebutin nggak sih? Atau boleh di secretin aja sih. Secretin aja ya. Oke. Oke, jadi langsung aja. Ada yang nanya nih, hal spesial apa yang harus dimiliki dalam sosok Jegek Bagus Jembrana? Oke, siapa mau jawab duluan? Gian duluan. Jadi hal spesial apa yang harus kita punya gitu? Ya, sebagai seorang Bagus Jembrana, ada nggak sih hal spesial yang Gian miliki gitu sebagai seorang Nah, Bagus Jembrana? Sebetulnya nggak ada yang harus spesial gitu kan. Maksudnya Dia spesial. kita harus menciptakan sendiri kesespesialan itu gitu. Tapi kalau orang yang spesial ada. Ya harus bisa menspesialkan Diri. dia diri. Iya. Karena kalau kita ngerasa kita spesial, Kita pede. tuh Iya, bener banget. Sesimpel itu sebenarnya. nggak ada yang harus banget dispesialkan, tapi kita harus merasa kalau kita tuh spesial. Ya. Ya. Kalau kamera gimana? Kalau dari aku sebenarnya tidak ada suatu hal spesial khusus. Benar kata Gian, kita itu sebenarnya udah terlahir untuk jadi spesial menurut diri kita sendiri gitu loh. Kita unik dengan iya, diri kita kita unik dengan diri kita sendiri. Dan itu pun menjadi kelebihan dari diri kita. Pada saat kita bisa menonjolkan suatu kelebihan kita itu, kita akan terlihat oleh orang lain. Oke, keren. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi. Numpang tanya, Kak, kakak-kakak nyadar nggak kalau kalian itu Jegek dan Bagus Jembrana? Oke, jadi maksud sadar di sini mungkin kayak kadang tuh ada orang yang kayak, iya ya, aku juga Bagus Jembrana ya. Itu pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Pernah? Pernah sih. Gimana, coba ceritain dikit deh, Dian. Jadi waktu itu aku pernah kayak lupa, aku ini Bagus Jembrana ternyata. Kayak Ada beban yang berat nggak sih? kayak dari berat banget kayak gitu gimana loh. nih? ya ada. Ada. Tapi harus kuat. Jadi kalau orang ngeliat, bagus banget selempangnya, kita rasa itu bener nggak kayak gitu guys? Itu kayak ada beban berat gitu loh di pundak sebenarnya, tapi kalian ngeliatnya bagus. Kalau kamera gimana? Pernah? Kalau aku sendiri sebenarnya pernah ngerasa atau tidak merasa itu merupakan sebuah tanggung jawab ya. Jadi Jegek Jembrana itu sebuah tanggung jawab menurutku. Tapi pada saat kita merasa atau tidak itu tergantung dari di mana posisi kita pada saat ini. Pada saat aku lagi duty ataupun pada saat ngikutin kegiatan-kegiatan,
aku merasa bahwa aku loh JGK Jembrana, jadi aku harus bersikap seperti ini, memposisikan diri seperti ini. Namun pada saat aku main sama teman-teman ataupun lagi keluar sama keluarga, dan itu pun aku tidak merasa bahwa tidak terlalu terfokus pada bahwa aku JGK Jembrana seperti itu. Oke. Berarti kita cara memposisikan Iya, diri ya. benar-benar. Tetap ingat, cuman ada Waktu dan tempatnya. Benar-benar. Oke, lanjutin, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara menentukan bakat dalam diri kita, Kak? Oke, mungkin ini satu orang aja yang jawab ya, biar nggak kelamaan durasi kita nanti, guys. Oke, Gian aja karena Gian lebih berbakat dari saya. Oke, Gian. Sumpah Gian sebenarnya bakatnya banyak tau. Dia Iya. pernah gini, fingerstyle. Kalau bakat itu apa ya? Kalau bakat kita bawa dari lahir sebenarnya, tapi kita aja belum tahu apa sih bakat kita. Jadi pentingnya kita nyoba dan nyoba. Nyoba dan nyoba kayak Gian, guys. Nyoba terus, nyoba lagi kan sekarang jadi Bagus Jembrana. Bisa ngeband juga kan? Bisa nyanyi kan, bisa gitar. Bakatnya punya banget. Komplit banget sih dia. Aduh, takut Kak. Iya. Pergi Kita aja sih, kayaknya kita nggak punya tidak bakat berbakat soalnya. ya. Oke, karena tadi Gian udah jawab, sekarang aku mau nanya ke Kak Mirah nih. Oke. Caranya atur waktu antara kuliah sama jebak gimana? Jebak tuh maksudnya jaket bagus ya? Oke. Kalau dari aku sebenarnya mengatur waktu itu aku tidak punya jadwal yang khusus yang misalkan jam segini aku harus ngelakuin ini, jam segini harus ini. Tapi lebih ke inget pada diri sendiri apa yang harus aku lakukan dalam hari ini. Oke. Kadang-kadang aku baru bangun itu pada saat baru banget sadar, aku nge-planning kira-kira aku ingat-ingat jadwalku hari ini harus ngapain aja dan apa yang harus aku selesaikan untuk hari ini. Namun pada saat apa yang aku rencanakan tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan gitu, dengan situasi dan keadaanku pada saat itu, dan itu tidak boleh kita menyerah dan putus asa bahkan tidak dikerjakan seperti itu. Bisa di reschedule dan aku lebih simple sih orangnya. Dan untuk mengatur waktu itu sebenarnya kita bisa lebih fokus pada apa yang kita kerjakan pada saat ini. Oke. Tidak fokus pada aku harus lebih ke dua-duanya gitu. Sebenarnya aku tidak bisa orang yang memecah Multitasking fokusku. tuh susah ya. kurang untuk multitasking. Harus satu berarti. Iya. Pada saat aku di kuliah, oke, aku fokus sama kuliahku. Pada saat aku persiapan di jebak, aku fokus juga di kegiatan jebakku kayak gitu. Jadi ada suatu pemisah yang pada saat ini aku harus di sini aja gitu. Tergantung prioritas yang Iya, mana tergantung harus. prioritas yang mana lebih cepat deadline-nya sih Iya, sebenarnya. setuju. Nah, jadi sekarang aku ada pertanyaan lagi. Tolong dijawab ya, kalian berdua yang jawab nih. Nah, pengalaman apa yang gak mungkin dilupain? Coba duluan, Gian. Ladies first. Oke, Oh, aku ladies duluan. first. Jadi bagus gitu ya, kayak ladies first. Kalau dari aku, pengalaman yang tidak terlupakan itu adalah suatu titik balik ya. Aku bisa bilang itu titik balik karena kenapa? Pada saat SMP sempat aku tidak diizinkan untuk mengikuti suatu kegiatan oleh guruku. Itu ngerasa kayak sebenarnya aku merasa hal pertama itu pun yang bisa aku lakuin pada saat aku SMP dengan mengikuti kegiatan yang pengen banget aku lakuin. Tapi ternyata aku tidak diizinkan. Kemudian aku mengikuti ke ajang lain, nggak tahu dari mana tiba-tiba aku ditawarin untuk mengikuti kegiatan lain, yaitu pemilihan duta sanitasi tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Itu aku ikut ke provinsi, kemudian dan berdasarkan pengalaman juga dan bantuan dari guruku untuk menyusun sebuah esai Asongkara, aku dapat ke nasional pada saat itu. Jabatan sanitasi nasional. Keren. Amira emang udah berbakat sejak masih Juga SMP. sih. Atau itu mungkin karena sempet down sebelumnya dan berusaha untuk bangkit lagi, dan itu pun aku apresiasi banget dan tidak pernah terlupakan sampai sekarang, baik itu orang-orangnya yang aku temuin di nasional ataupun di provinsi, dan bahkan sampai sekarang pun masih kontek-kontekan gitu loh. Kayak masih berhubungan juga di via WhatsApp atau apapun. Kemudian aku ngerasa kayak oh sebenarnya aku bisa kayak itu. Itu yang pertama kali aku sadari setelah aku dinyatakan lolos kayak itu. Ternyata aku tidak seburuk apa yang aku pikirkan pada saat itu, dan aku bisa sampai sekarang Astungkara bisa terus mencoba meskipun ada gagalnya juga, tapi masih bisa berusaha untuk bangkit kayak gitu. Jadi terus mencoba dan jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba kembali. Karena kita nggak tahu ya, coba tahu yang ada di depan sekarang ini adalah
jodoh kita, maksudnya kayak bukan jodoh pacar ya, jodoh maksudnya suatu hal prestasi yang dapat kita raih. Iya, benar. Oke, lanjut Gian, apa pengalaman yang nggak mungkin dilupain? Oke, pengalaman yang nggak mungkin dilupain tuh proses gimana aku bisa berubah dari yang nggak bisa jadi lebih bisa. Seperti yang aku kan SMP dulu benar-benar pasif, nggak pernah aktif gitu. Sampai awal SMA juga nggak kayak gitu, tapi aku nyoba buat jadi lebih aktif gitu, memproduktifkan diri. produktif diri. Dan aku coba prosesnya itu ya itu yang bikin berkesan buat aku sampai sekarang. Karena bertemu dengan teman baru gitu ya. Pengalaman baru tentunya. Iya sih, bener sih, karena kadang yang membuat kita berkesan tuh karena kita bertemu dengan orang lain. Kayak tadi kakak juga masih berkontak-kontakan gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa hidup sendiri pada akhirnya. Kita makhluk sosial. Iya, kita memerlukan orang lain untuk ngobrol, untuk bercerita gitu. Oke, jadi keren banget jawabannya tadi. Dan sekarang aku ada pertanyaan bonus nih buat kakak-kakak berdua. Mungkin dari kamera dulu ya. Oke. Juga Jembrana udah punya pacar belum? Oke. Gimana ya? Karena ini ada yang nanya, semua ini ada yang nanya. Oh iya ya? Iya. Jadi gimana? Juga Jembrana udah punya pacar belum? Oke, saat ini aku punya pacar. Wah, aku baru tahu. Kamera. Coba Jembrana auto kontak. Aku baru tahu, kita udah temenan lama sih, kita udah tahu lama. Iya, udah tahu gitu ya. Keren. Terus coba nih biasanya Iya, biasanya tiba-tiba laku gitu ya nggak sih? Iya, benar-benar gimana? Enggak. Aku jujur aku nggak punya pacar, tapi kita sebagai manusia enggak, kita enggak. Aku tahu loh padahal. Aku emang nggak punya pacar, tapi aku kan masuk sosial juga, aku manusia, aku butuh teman cerita, teman untuk sharing gitu kan. Jadi ya aku hargai keberadaannya saat ini. Oh, deketan ada. Oke, berarti guys, Jigek dan Bagus kita udah punya pacar semua ya. Jadi kalian maaf tidak ada lowongan ataupun kesempatan. Nah, jadi mungkin udah ya, pokoknya udah banyak banget, kita udah sharing, udah ngobrol-ngobrol. Mungkin segitu aja pertanyaan yang aku kasih, dan dari teman-teman juga udah kita jawab beberapa. Ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab karena durasi guys. Jadi maaf ya, mungkin kalian bisa nanya di kesempatan lain atau mungkin bisa kontak langsung ke Jigek Bagus Jembrana. Mungkin bisa di-spill nanti Instagramnya di sini. Oke. Beban editor, #beban editor. Oke, jadi mungkin terakhir kakak bisa ngasih closing statement nih buat para penonton kita. Siapa mau duluan? Oke. Jadi pesan dari aku untuk kalian semua yang nonton video ini, kita harus coba dan niscaya kita akan menemukan siapa jati diri kita dan apa passion kita. Itu aja sih dari aku. Oke, keren banget closing statementnya. Terus sekarang ke Kak Mira, closing statement. Oke, kalau dari aku sebenarnya simple tapi bisa dimaknai ya. Sebenarnya menurut aku apapun yang kamu lakukan hari ini itu bisa menjadi suatu hal yang bermakna buat kamu di masa depan, entah kapanpun yang kalian tidak bayangkan pada saat ini seperti itu. Aku mengalaminya dan mungkin kalian juga bisa menyusun apa yang ingin kalian lakukan sekarang untuk bisa diterapkan di kehidupan selanjutnya dan untuk tentunya mengejar mimpi kalian. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Nah, jadi itu dia guys, teman-teman semua, podcast kita pada hari ini. Nah, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat ya dari podcast kita kali ini. Dan aku mau bilang makasih buat Kak Mira dan juga Kak Gian karena sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Dan juga untuk teman-teman tim di balik layar. Teman-teman Jigek Bagus lagi banyak loh yang hadir di belakang layar nih, menemani mereka. Keren banget, solidaritasnya keren banget. Oke, jadi itu dia podcast Senja episode pertama. Aku mau ngucapin makasih buat kalian yang sudah nonton. Dan jangan lupa untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk gagal dan untuk mencoba. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!